Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, baru teriak tuh yang belakang tuh. Nah, alhamdulillah, semoga kita semua semangat terus sampai akhir ntar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in lamurni waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan tidak lupa juga semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya dan juga kita sebagai umatnya hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang saya hormati pembina Majelis Manakib Kiai Muslim Pati, dan yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Panongan Kiai Haji Anwar Munawar, dan yang saya hormati juga Ketua Dewan Syuro FDKM Setaraya Ustadz Maman SE, dan yang saya hormati juga ayah dan bunda saya dan kedua kakak saya Mas Rahman dan Mas Jomi yang selalu mensupport saya hingga saat ini, dan yang saya hormati juga para ustadz-ustadz dan ustazah-ustazah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke majelis ini. Yang mungkin namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Pak, kelamaan soalnya. Nah, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka majelis manakib. Yaitu majelis manakib ini untuk mengenang dan mengambil pelajaran dari perjalanan hidup seorang wali Allah yang paling masyhur sepanjang sejarah Islam. Yaitu siapa Pak? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang digelari juga sebagai Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Dan di malam hari ini, di kesempatan berbahagia ini, izinkan saya untuk sharing sedikit dan mengajak bapak-bapak dan ibu sekalian untuk menyelami 3 kisah dari kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang insya Allah dari kisah-kisah tersebut bisa kita ambil beberapa pelajaran hidup yang mungkin insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin. Dan pertama-tama, siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Mungkin di antara kita ada yang hadir di sini, cuman mungkin belum pernah dengar tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Pak. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau lahir pada tahun 470 Hijriah atau bertepatan tahun 1077 Masehi. Dan beliau ketika masih kecil, masih bayi, itu sudah menunjukkan salah satu keistimewaan Pak. Beliau pas masih bayi, lagi ini diriwayatkan oleh sang ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu riwayat. Ketika siang hari di bulan Ramadan Pak, itu sang ibunda ingin menyusui Syekh Abdul Qadir Jailani saat masih kecil. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau, menolak. Seakan-akan kayak udah tahu kewajiban puasa. Tuh, masih bayi aja udah tahu kewajiban puasa Pak. Nah kita Pak, kadang kalau lagi siang-siang Ramadan, lagi naik motor ya terik gitu kan, tiba-tiba setengah belok kiri tuh ke warteg. Nah, jadi levelnya jauh ya Pak. Memang Masya Allah ya. Dan beliau ketika beranjak remaja, beliau berangkat menuntut ilmu ke negeri Baghdad. Karena beliau tuh awalnya lahir di daerah Jailan namanya Pak. Jailan di Persia, yang mana sekarang itu udah menjadi wilayah Iran. Makanya beliau tuh akhirnya ada Al-Jailani. Itu karena beliau dari kota Jailan. Nah, Bapak tahu ada Imam Bukhari, tahu Pak? Imam Bukhari, kenapa namanya Bukhari? Karena lahir dari kota Bukhara. Nah, jadi Bukhari. Nah, terus Syekh Nawawi Bantani, tahu Pak? Pernah dengar? Nah, itu Bantani karena dari Banten. Nah, jadi di budaya bahasa Arab itu akhir itu biasanya adalah tanah kelahiran, Pak. Nah, ya, dan singkat cerita beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menuntut ilmu di negeri Baghdad sampai beliau meninggal di usia 90 tahun. Di tahun 571 Hijriah.
Dan beliau meninggalkan banyak banget warisan keilmuan yang sampai saat ini masih terus dipelajarin dan terus diamalkan oleh kita ya mungkin hingga hari kiamat nanti. Dan tadi saya menyebutkan beberapa kisah. Kisah yang pertama nih Pak, mungkin di antara kita udah banyak yang tahu ya Pak. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat beliau baru beranjak remaja dan baru mau berangkat ke Baghdad yang dihadang perampok Pak. Nah, jadi suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani disuruh oleh ibunya untuk meneruskan studi keilmuan Islamnya ke Baghdad. Dan sang ibunda memberikan bekal 40 dinar. 40 dinar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditaruh di belakang kantong bajunya. Nah, ada yang tahu nggak Pak? 40 dinar itu sebanyak apa Pak? Nah, ya, pokoknya perbandingannya 1 dinar sekarang tuh 3 juta. Nah, 3 juta kali 40. 120 juta lah. Jadi ibaratnya ditipin Honda Brio sini nih. Nah, dimasukin. Dan sang ibunda cuma berpesan satu. Ahidni an la takdzib fi halin minal ahwal. Berjanjilah kepadaku bahwasanya kamu tidak akan berbohong di kondisi apapun. Dan akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berjanji bahwasanya dia nggak bakal bohong dalam kondisi apapun, dia nggak bakal bohong. Lalu saat Syekh Abdul Qadir Jailani udah nyampe di tengah perjalanan, dihadang oleh perampok samalah. Dihadang oleh perampok. Lalu sang perampok bertanya kepada rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani, "Mal ladzi ma'akum?" Apa yang kalian bawa? Nah, semua rombongan nih, para musafir tuh takut. Soalnya bawa pedang kan ya. Takut, diem doang, takut diambil hartanya. Cuman Syekh Abdul Qadir Jailani diem aja, gak bergeming. Diem aja gitu. Nah, akhirnya sang perampok penasaran nih, nanya, "Loh, mal ladzi ma'ak? Kamu bawa apa?" Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung jawab, "Saya bawa 40 dinar. Nih, di kantong saya." Tuh. Loh, kaget ya si perampok, kaget. Ibaratnya lah ini ngejek apa gimana orang nih. Masih bocah bawa 40 dinar gitu ibaratnya. Habis itu ngaku lagi. Akhirnya si perampok ini membawa Syekh Abdul Qadir Jailani ke hadapan bosnya. Hadapan bos perampok ini. Nah, akhirnya sang bos nih nanya nih ke Syekh Abdul Qadir Jailani, "Emang bener kamu bawa 40 dinar? Coba tunjukin." Akhirnya digeledah sama anak buahnya dan bener bawa 40 dinar di kantongnya. Nah, akhirnya si bosnya kaget tuh. "Loh, apa yang buat kamu bisa ngaku? Kenapa kamu ngaku di hadapan perompak seperti kita? Kamu ngaku bahwasanya kamu megang 120 juta. Nah, kenapa kamu ngaku gitu?" Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Ahadtu ummi an la akdzib wa akhafu an akhuna ahdaha." Aku telah berjanji kepada ibuku bahwasanya aku tidak akan berbohong. Dan aku takut jika aku berbohong, aku melanggar janjiku padanya. Nah, di situ Pak. Akhirnya bos perampok ini diem tuh. Lama mikir aja kan. Akhirnya bosnya ini ngomong, "Kamu masih kecil. Udah dihadang sama kita perampok. Kamu malah jujur. Hanya karena kamu berjanji kepada ibumu. Dan bagaimana dengan saya? Saya sudah mengkhianati janji kepada Allah selama puluhan tahun." Nah, dari situ akhirnya sang bos menitikkan air mata. Dan akhirnya dari situ bos perampok ini dan seluruh gelombongan perampok tadi langsung bertaubat semua. Langsung akhirnya ikut Syekh Abdul Qadir Jailani ke kota Baghdad. Nah, ini kejujuran kecil Pak. Ibaratnya cuman hanya karena jujur doang, itu bisa memualafkan satu gerombolan penjahat gitu ibaratnya Pak. Dan makanya Nabi SAW itu sangat menyarankan kita untuk jujur. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, hendaklah kalian untuk jujur. Karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan membawa kalian kepada surga. Nah, tapi bukan berarti kalau misalnya emang jujur itu baik, kita harus jujur terus setiap saat. Karena ada juga Pak, momen-momen di mana bohong juga diperbolehkan. Nah, di antaranya itu kan kalau ada situasi darurat.
situasi darurat, dan ada 3 hal di mana bohong itu diperbolehkan. Yang pertama, bohong itu boleh ketika untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berseteru. Nah, contohnya gimana? Contohnya ada 2 orang, siapa ya? Sobri sama Zaki. Nah, Sobri sama Zaki. Kita ambil kasus nyata aja ya. Nah, jadi Sobri itu ceritanya selek sama Zaki. Selek dia, musuhan lah. Nah, bukan. Ya selek deh, pokoknya selek. Nah, terus akhirnya kita nih sebagai temannya itu ngomong nih, saya ngomong ke Sobri, kemarin saya ketemu sama Zaki, katanya ya itu sebenarnya menghargai antum. Ya itu sebenarnya pengen minta maaf, cuman agak malu aja gitu. Cuman ntar jadwalin ketemuan lah, ayo gitu. Terus habis itu saya ngomong lagi nih ke Zaki, Ki, kemarin saya ketemu sama Sobri, katanya dia tuh sebenarnya kangen pengen ketemu sama antum. Iya, udah lama soalnya kan gak ketemu. Soalnya katanya antum tuh sahabat terbaiknya gitu. Nah, di sini saya kan ngebohong ya. Saya ngebohong bahwasanya si Sobri bilang gini, Zaki bilang gini. Padahal kan aslinya nggak ada kan. Tapi dengan saya ngebohong itu mendamaikan 2 pihak. Jadi ntar Sobri sama Zaki ketemuan lagi, akhirnya egonya awal tinggi kan. Alah, nggak mau ketemuan gitu. Akhirnya jadi ketemuan lagi, cair lagi. Nah, itu kondisi pertama. Untuk mendamaikan 2 pihak. Kondisi kedua itu untuk siasat politik atau siasat perang. Jangan politik deh, bahaya ngomong politik. Siasat perang. Ya. Jadi ketika itu tuh udah menyangkut nyawa. Ya. Jangan ngomong politik, kata gue, udah bahaya. Nah, jadi gini. Contohnya tuh seorang intelijen musuh datang nih ke kita gitu. Terus dia pengen nyuri informasi. Apakah kita harus jujur gitu? Jujur ke dia, kita tuh punya ini nih. Nah, enggak. Kita nyebarin hoax, nyebarin berita bohong. Dan itu diperbolehkan karena untuk siasat peperangan. Nah, gitu. Contoh paling gampang tuh pernah ada suatu cerita dari guru saya. Itu pas zaman Belanda. Ceritanya ada satu buronan. Katanya ya, ini enggak tahu asli apa enggak, tapi gitu katanya. Jadi ada satu buronan itu dikejar-kejar sama tentara Belanda. Terus dia ngumpet di belakang tukang cendol. Nah, iya. Nah, pokoknya ngumpet di belakang atau di bawah got pokoknya. Si orang buronan ini ngomong ke tukang cendolnya, jangan kasih tau saya ya, diem gitu. Nah, akhirnya datang tentara Belanda katanya. Datang. Nah, nanyain, kamu lihat si Fulan nggak? Nah, kalau misalnya dia ngasih tahu, kan otomatis bakal diambil kan, ditangkap, terus bakal disiksa mungkin di mana kan. Nah, di sini buat menyelamatkan nyawa dia, itu diperbolehkan untuk berbohong. Oh enggak lihat, di sana gitu. Kayak gitu. Itu hal kedua. Hal ketiga itu untuk keharmonisan rumah tangga, Pak. Nah, ini nih. Harmonisan rumah tangga nih. Misalnya gini ya, Pak, Ya, persiapan, bener. Misalnya ada seorang suami dan seorang istri, ya. Jadi seorang istri ini misalnya baru belajar masak, Pak. Akhirnya manggil suaminya, "Yang, sini dong, cobain masakan," gitu kan. Nah, akhirnya datang tuh kan. "Oh iya, coba dong." Akhirnya pas sang suami makan, keasinan. Nah, kalau misalnya dia ngomong keasinan, kan pasti bakal hancurin, nggak harmonis dong, Pak, ya kan? Nah, malah akhirnya ngomong, "Wih, enak banget nih, Yang," gitu kan. "Ini hasil kerja keras kamu ini, wah enak banget," gitu. Nah, jadi ntar si istri makin semangat lagi bikin masakan asin. Nggak, maksudnya, jadi dengan ngebohong itu menyelamatkan perasaan sang istri. Nah, jadi itu, Pak. Yang ketiga itu adalah berbohong untuk mengharmoniskan rumah tangga. Nah, saya ulangin tadi ya. Yang pertama itu mendamaikan 2 belah pihak. Yang kedua siasat perang. Yang ketiga keharmonisan rumah tangga. Itu diperbolehkan untuk berbohong. Nah, dan secara umum sih maksudnya berbohong itu untuk menghindari hal-hal yang berbahaya, Pak. Maksudnya yang ya bahaya lah maksudnya. Ntar kalau istri ngamuk bahaya, Pak. Nah, pokoknya untuk menghindari hal-hal yang berbahaya deh. Nah, itu kisah pertama. Lalu kisah kedua, Pak. Kisah kedua adalah Syekh Abdul Qadir Jailani
Dahulu ketika beliau menuntut ilmu di Baghdad, beliau hidup dalam keadaan miskin banget. Nah, jadi nggak ada pekerjaan, Pak. Kerjaan cuma menuntut ilmu ke majelis, menuntut ilmu majelis sholat. Nah, jadi nggak ada pekerjaan. Sampai suatu ketika beliau kelaparan, belum makan 2 hari, beliau nyusurin pasar Baghdad, ngeliat tuh ada tulang ayam sisaan buangan orang tuh. Pas beliau mau makan, beliau keinget tuh ada bisikan dari dalam hati, jangan kamu makan. Kalau kamu makan berarti kamu sama aja kayak maling gitu. Nah itu kan tasawuf banget ya Pak ya, udah warok banget. Akhirnya beliau nggak makan, beliau nerusin aja udah. Dan dari situ, walaupun beliau dengan kondisi susahnya itu, beliau tetap istiqomah dalam majelis ilmu. Beliau tetap semangat ngisi majelis, sholat, ngaji. Nah, jadi istiqomahnya beliau nih Pak, itu boleh kita contoh Pak. Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya orang yang berkata bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka beristiqomah, maka malaikat akan turun bersama dengannya. Nah, di sini istiqomah ini spesial banget Pak. Dan istiqomah itu bukan berarti kita terus-menerus baik, terus tanpa buruk, tanpa ini enggak. Tapi istiqomah itu dinilai dari kita, gimana caranya kita tuh secepat apa kita bangkit dari sebuah kesalahan. Karena ketika kita sebagai manusia itu tak luput dari kesalahan, Pak. Pasti kita bakal jatuh, ya kan? Udah lurus jatuh lagi. Cuman seberapa cepat kita bakal kembali dari kesalahan tersebut. Nah, itulah istiqomah. Jadi bukan berarti istiqomah itu tidak luput dari cacat, enggak. Tapi gimana cara kita terus-menerus di jalan yang lurus. Dan kisah yang ketiga itu adalah ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah sampai di titik puncaknya, titik kejayaannya Pak. Udah muridnya banyak, puluhan ribu di Baghdad, udah jadi ulama paling top, ulama kondang gitu ibaratnya. Udah punya segalanya lah di Baghdad. Itu beliau hidup dengan kehidupan yang zuhud. Beliau nggak bangun istana, beliau nggak bangun rumah yang megah, beliau nggak pakai baju berlapis-lapis yang mahal dari kain sutra, enggak. Tapi beliau pakai pakaian seadanya, dan bahkan ketika ada orang yang minta baju kepada beliau ngasih, bahkan baju beliau kasih juga. Nah, tapi zuhud di sini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwasanya zuhud itu bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa, Pak. Bukan berarti kita udah hidup kere aja, enggak gitu Pak. Tapi zuhud itu adalah ketika tidak ada apapun yang memilikimu. Jadi zuhud bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tapi zuhud adalah ketika tidak ada apapun yang memilikimu. Untuk kata beliau. Maksudnya apa? Jadikanlah dunia di tangan dan bukan di hati. Dan pasti Bapak pernah ngerasain lah. Kalau misalnya kita mau hijrah, itu kita bakal terus-terusan diuji sama Allah. Dikasih cobaan ini, cobaan itu. Loh, bukannya katanya kalau kita dekat dengan Allah, kita bakal makin tenang. Tapi kenapa kita malah makin diuji? Kenapa semakin dekat dengan Allah, semakin banyak masalahnya? Nah, masalah ini itu ditujukan agar kita melepaskan sesuatu tersebut dari hati kita. Misalnya apa? Misalnya hilang handphone. Ya. Ini baru beli handphone iPhone 17 Pro Max kemarin 2 TB gitu. Nah, itu baru beli kemarin misalnya. Terus besoknya hilang. Rusak gitu. Nah, itu ujian apa ujian Bapak? Ujian ya. Nah, dengan gitu kita bakal ngerasa adu respon. Yang pertama bakal menyesal, aduh kenapa ya? Tadi itu nggak diselamatin dikit lah, kenapa malah dibiarin jatuh gitu. Yang kedua, oh udahlah mungkin memang saya kurang sedekah, mungkin apa. Jadi introspeksi yang kedua. Dan dua jawaban ini itu berujung pada hal yang berbeda. Kalau misalnya kita jawabnya kita malah menyesal, kita akan terjebak di masa lalu, Pak. Aduh, seandainya waktu itu kita nggak gini aja. Aduh, seandainya, nyesel. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil opsi kedua, kita bilang, oh yaudah, mungkin ada hikmahnya. Oh mungkin karena saya kurang sedekah. Oh mungkin. Jadi kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah itu efeknya itu beda Pak. Jadi kalau yang jawaban pertama itu dikasih ujian,
malah efeknya negatif. Malah jadinya makin jauh dari Allah. Tapi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, itu malah jadi efek positif. Malah jadi mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ya kurang lebih segitu yang bisa saya sampaikan. Nggak panjang-panjang. Mohon maaf Pak ya. Ya, jadi jika saya untuk merangkum semuanya tadi ada 3 kisah ya Pak ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana cara kita untuk istiqomah ya Pak ya. Istiqomah kedua, yang pertama adalah jujur. Yang pertama adalah jujur, tapi boleh juga bohong dalam beberapa keadaan. Yang kedua adalah istiqomah. Kita harus selalu istiqomah karena ada sebuah pepatah ulama sufi yang mengatakan al istiqomah khairun min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah ini kalau bahasa kerennya sekarang tuh konsisten, Pak. Disiplin. Ya, jadi apa? Bahasa Gen Z-nya tuh disiplin, Pak, biasanya. Dapat kita harus disiplin gini-gini apa? Konsisten ke depan. Itu sebenarnya bahasa Islamnya dari lama udah ada. Istiqomah. Terus lurus saja, jangan mencong-mencong. Lalu yang ketiga adalah zuhud. Yang mana zuhud itu bukan berarti nggak punya apa-apa, tapi artinya adalah nggak ada apapun yang memilikimu. Nah, itu perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ya, sekian dari saya. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang mencintai para walinya. Dan semoga doa dan syafaat Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika ada kurang maka datang dari saya, dan jika ada lebih datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.